supaya ibadah Zoom pada hari ini dapat berjalan dengan mulus. Mohon perhatiannya, tolong kerjasamanya selama ibadah berlangsung, ibadah jalan-jalan keluar masuk, kalau lagi mau ke toilet atau makan untuk dimatikan video kameranya agar ibadah kita bisa berkonsentrasi selama menjalankan ibadah. Ya, tolong ya Bapak Ibu mohon kerjasamanya, perhatiannya di mute. Ya, kita akan segera memulai ibadah kita. Di sini. Ya, puji Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah Zoom kita pada hari ini. Selamat malam untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berada di wilayah Amerika. Di Amerika masih hari Senin jam 9 malam ya Bapak Ibu. Kemudian selamat pagi, dini hari, Selasa, jam 5 pagi untuk Kanita yang ada di Jerman. Juga selamat siang untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ada di Indonesia. Ini ada bergabung dari wilayah Indonesia Barat, dari Bengkulu, ada dari Indonesia Tengah, dari Manado, ujung Pandang, ada dari Papua mungkin. Elva hadir Iya, ya? kayaknya hadir. Nggak ada ya? Hadir Elva? Vini Tumbol masuk, Bella. Siapa? Vini, Vini Tumbol. Oh iya, coba. Hadir kayaknya Dela, hadir kayaknya si Elva hadir kayaknya dia sudah pakai tadi. Oke. Kita akan segera mulai. Shalom. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah Zoom online pengucapan syukur 31 tahun ulang tahun pernikahan Om Herman Tondongan dan Tante Magdalena Koce Tumbol. Kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang di ibadah Zoom online pada hari ini. Kepada keluarga besar Tumbol yang hadir, juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu-ibu alumni Mea Amran. Mea Amran tahun angka 80, selamat datang. Kami juga mengucapkan selamat datang teman-teman Herman dan teman Tante Koce. Dimanapun kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktu untuk ikut beribadah bersama kami ibadah online pada hari ini. Meskipun pandemi masih berlangsung, tapi dikasih jarak yang begitu jauh, puji Tuhan dengan kemajuan teknologi kita bisa beribadah melalui perangkat Zoom ini untuk bersama-sama mengucap syukur atas tahun Tondongan dan Tante Tumbol. 30 tahun Tuhan selalu setia menjadi nahkoda sejati di dalam bahtera rumah tangga Om Herman dan Tante Koce, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 1990 di Gereja Gemim, Tumpaan, Sulawesi Utara. Tante Koce dan Om Herman saling mengucap ikrar janji untuk selalu setia bersama dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan untung maupun malang. Puji Tuhan, bahkan sampai maut memisahkan, dan ikrar itu telah terbukti sampai dengan detik ini. Sebelum kita mulai pengucapan syukur pada hari ini, ibadah pengucapan syukur ulang tahun perkawinan yang ke-31, Om Herman Tondongan dan Tante Koce Tumbol, doa pembuka oleh Pendeta Ariel Ondang. Lalu yang kedua ada pujian virtual dari keluarga Tondongan Lasoru. Lalu sambutan dari Pendeta Giovannis Hartanto yang menjadi pendeta di Gereja Tante Koce dan Om Herman. Setelah Pendeta Hartanto sambutan, kata sambutan dari Saudara Freniko Tondongan. Setelah itu
Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Setelah itu ada kesaksian dari pasangan yang berbahagia, Om Herman dan Tante Koce. Setelah kesaksian kita akan ibadah renungan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Nancy Rehata MTH. Setelah itu ada pujian dari Kak Ernst Pinontoan. Setelah itu ada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Nancy, dan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Setelah itu kita bangkit berdiri untuk pengutusan dan berkat. Ibadah selesai, kita akan foto bersama untuk mendokumentasikan ibadah virtual ini. Jadi kita open kamera pas ibadah selesai. Lalu ada acara tambahan. Acara tambahannya yaitu ada penampilan slide foto Om Herman dan Tante Koce, ada expression of love from Miko untuk mama papanya, lalu ada ucapan selamat dari keluarga besar Tumbol di Jakarta dan di Manado, ucapan selamat teman-teman alumni SPEA Negeri Amurang, dan juga ada pemotongan kue. Ada pemotongan kue ya, jadi ya, Kanita? Ada, oke. Iya. Oke. Ya, Ibadah pengucapan hak syukur hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Nancy Nisapi Rehata MTH. Pendeta Nancy adalah pendeta di Gereja GPIB Jurang Mango Bintaro. Pendeta Nancy lulus dari Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Yogyakarta, dan beliau telah menyelesaikan gelar doktornya di FISIP UI Universitas Indonesia jurusan Fakultas Antropologi. Sebelum kita mulai ibadah online, saya akan bacakan ayat pembuka dari Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita dan pikiran kita hanya untuk tertuju pada kemuliaan Tuhan. Saya persilakan Pendeta Ariel Ondang untuk memulai ibadah kita memimpin dalam doa pembukaan. Pendeta Ariel, pimpin dalam doa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Maha besar Allah kami dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama bergabung dalam ibadah ucapan syukur pernikahan dari Om Herman dan Tante Koce. Kami boleh tambahkan buat genap 31 tahun. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan secara khusus bagi Om Herman dan Tante Koce, yang kami boleh juga ikut bersukacita pada saat ini. Bersama-sama melalui aplikasi Zoom, kami boleh terkumpul dari berbagai wilayah belahan dunia yang kami boleh ada bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Tuhan ibadah ucapan syukur dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan, kami semua juga boleh bersama-sama menikmati urapan dan hadirat Tuhan. Di dalam kami bersekutu beribadah, menaikkan ucapan syukur terkait dengan pernikahan Om Herman dan Tante Koce yang berulang tahun genap ke-31 tahun pada tanggal 17 Februari yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ucapan syukur pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Ariel. Sama-sama kita akan melihat ujian virtual dari keluarga besar Tondongan Lasoru. Ku berbahagia, blessed assurance.
Ya, kami keluarga mengucapkan terima kasih buat Saudara Aldo yang sudah mengedit video ini. Terima kasih Aldo. Aldo hadir nggak ya? Makasih Aldo, God bless you. Ada. Oke, makasih Aldo sudah mengedit. Oke, Pak Pendeta Yofaris Hartanto, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Selamat malam, selamat pagi, semua saudara-saudara seiman di sini. Saya sangat berbahagia bersama-sama dengan saudara dan bersama-sama juga dengan seluruh rekan-rekan sepelayanan. Tuhan memberkati. Ini acara besar daripada keluarga Bapak Irman dan Ibu Mahda di dalam anniversary yang ke-31. Waktu mereka beranniversary ke-25, kita mengacarinya di gereja. Jadi nama saya Pastor Yohanes Hartanto dari First Presbyterian Church Redland, USA, tempat di mana Bapak Irman dan Ibu Mahda berbakti dan menjadi anggota yang sangat setia. Dari beberapa tahun yang lalu, sejak mereka pertama kali mendarat di sini, menjadi anggota kami. Sangat setia. Nah, sedikit kata dari saya untuk anniversary secara khusus Bapak dan Ibu Tondongan, tapi begitu juga untuk kita semua, karena kita pun akan looking forward kan, yang anniversary-nya masih di bawah 31 kan? Iya kan? Jadi ada dibilang di kata asam di gunung, garam di laut, berjumpa dan bertemu di dalam satu belanga, ya. Kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi seia dan sekata, yang akhirnya menjadi satu rasa. Betul? Nah, ini memang prosesnya memang sudah kelewat begitu masaknya, sehingga tidak lagi ada kata kamu-kamu, aku-aku, tetapi kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Puji Tuhan. Nah, itulah yang umum dikatakan oleh tradisi atau masyarakat di luar mengenai garam dan asam itu tadi. Tetapi saya boleh membawakan firman Tuhan di sini untuk sebagai dasar anniversary dan congratulations dari saya secara khusus untuk Bapak Irman dan Ibu Mahda. Ayatnya mudah saja, jadi dari Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara semua tahu bahwa waktu itu
waktu itu Naomi pindah ke negara, tetapi ternyata dua anak lakinya meninggal, tinggal kedua menantunya. Akhirnya tinggal menantu yang satu, mau tetap setia bersama dengan Naomi, disuruh pulang ke keluarganya, enggak mau. Naomi mengatakan begini, kemana saja engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Tidak ada segala sesuatu yang dapat memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan untuk saudara kami, Pak Herman dan Ibu Mada, di dalam perjalanan selanjutnya, supaya ada anniversary yang masih begitu panjang. Ya, jadi di mana ada si Herman, disitulah Mada berada. Di mana ada Mada, Herman pasti di sana. Puji Tuhan. Betul, saudara? Oh, ke sini, tak ke sini kurang. Ya. Duduknya di sini. Puji Tuhan. Ya, jadi demikian sambutan saya. Tuhan memberkati dengan kelimpahan rahmat kasih-Nya kepada Bapak Ibu Tondongan dan juga kepada semua saudara-saudara di sini. Maaf, saya harus segera meninggalkan karena kami di pertengahan rekaman untuk ibadah ke depan gitu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Yohanes Hartanto. Bye-bye. Selamat melayani. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, ini oke. Itu Kita Premiko Tondongan sudah siap. Kata sambutan dipersilakan. Oke, so Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tidak jumpa. It's been 15-17 years. Kita nggak pernah kindo lagi, tapi yang tidak tahu saya, nama saya Premiko Tondongan, anak dari Bapak Herman Tondongan dan Ibu Magdalena Tumbo. Jadi pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk pernikahan Mama dan Papa yang ke-31. Walaupun obviously we have a different time zones. Kita waktu tidak sama-sama, tapi kita bisa bertemu di Zoom. For that, terima kasih sekali lagi agar bisa menghadirkan di acara ini. Also, saya ucapkan syukur untuk bertambahnya setahun lagi usia pernikahan Mama dan Papa yang ke-31. Saya banyak belajar dari Papa. Papa itu kadang-kadang orang yang lucu, kadang-kadang saya bisa bercanda sama Papa. So, kebanyakan itu orang tua terlalu strict, tapi Papa kita bisa bercanda. Dia selalu kerja keras untuk orangnya. Jadi saya mau belajar untuk bisa seperti Bung Herman. Saya juga belajar dari Mama. Mama itu orangnya sedikit cerewet, tapi cerewetnya itu buat kebaikan saya. Jadi walaupun kadang-kadang saya tidak dengar, tapi Mama selalu tetap menasihati saya untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi saya harus banyak belajar dengan Mama. Jadi
Thank you. That's about it. Oke. Terima kasih Miko. Terima kasih Tuhan memberkati. Yang penting Miko selalu sayang mama papa, selalu menghormati, mendoakan, karena pasti anak-anak yang mendoakan dan menghormati orang tuanya pasti akan Tuhan berkati juga. Terima kasih Miko. That was a good word. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan di tempat masing-masing karena ini ibadah Zoom, jadi tetap di mute. Jadi pada saat kita menyanyikan tidak acak-acakan. Jadi kita menyanyikan tempat masing-masing dalam keadaan mute. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian dari yang berbahagia Om Herman dan Tante Koce. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kami suami istri bahkan anak mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan, sehingga kita boleh bertemu satu dengan yang lain sekalipun dalam waktu dan ruang yang berbeda. Namun justru dalam ruang dan waktu yang berbeda, kita sungguh-sungguh saling merasakan kasih setia kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, Ibu Bapak, kami suami istri akan menyapa terlebih dahulu keluarga kami dan handetolan kami yang berada di Masamba, Palopo, Makassar, bahkan juga yang berada di Jakarta, di Bintaro, dan juga di Bumi Serpong Damai, juga di yang berada di Cimahi, bahkan yang berada di dua negara Eropa, yaitu Holland. Saya sapa terlebih dahulu keluarga kami dan Holland yang berada di Holland, Hugat met Saint Julie, Mevrouw en dames en heren di Vanavond, dan juga yang berada di Jerman, Guten Abend, dan juga keluarga kami juga yang berada di Fontana, California. Terima kasih. Selanjutnya kami juga akan memberikan satu mungkin dikatakan berkat melalui pengalaman kehidupan keluarga kami. Bahwa sesungguhnya kehidupan keluarga kami tidak beda jauh dengan kehidupan rumah tangga bapak-bapak dan ibu. Namun bukan berarti kami, maksud kami bahwa kehidupan rumah tangga kami tidak jauh berbeda dengan kehidupan rumah tangga bapak dan ibu. Lalu kami akan memberikan, membagi berkat melalui pengalaman kehidupan keluarga kami. Ibu Bapak, memasuki tahun pertama kehidupan rumah tangga kami, bahwa sesungguhnya kami merasakan gamang. Artinya dalam hal ini kami merasa khawatir, cemas, karena kami, suami istri, dua karakter yang berbeda. Namun dalam pernikahan kami sudah dipersatukan. Itu berarti bahwa kami berusaha agar kami senantiasa mampu mempersatukan diri kami sebagai suami dan istri. Sekalipun bahwa sesungguhnya berbagai problem masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kami, suka dan duka, namun kami sadar bahwa justru dengan adanya problem masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kami, membentuk kami menjadi pribadi, bentuk kami menjadi keluarga yang saling menghargai, menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika
saya dengan ketika ayah saya masih hidup, senantiasa dia bertanya, kapan Herman saya mau menimang cucu dari kamu. Saya bilang tunggu dulu Pak, karena begini-begini saya punya saya belum siap. Kata ayah saya, usianya sudah berapa nak? Saya bilang tunggu, nanti datang juga Pak. Nanti soalnya ya kalau melihat ketika itu saya belum nikah kan, jadi ayah saya bertanya. Jadi saya katakan kepada ayah saya, belum waktunya Pak, mungkin tunggu saja. Tapi saya katakan saya belum mampu Pak. Terus ayah saya bilang, kamu nggak usah khawatir, cemas, karena Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan rumah tangga kamu. Dan satu hal kata ayah saya, ada pepatah bahasa Belanda mengatakan bahwa eigen huis, eigen kruis. Jadi setiap rumah tangga ada problem masalah. Jadi itulah yang mendorong juga memotivasi saya untuk memasuki satu kehidupan rumah tangga. Ya, puji Tuhan bahwa dukungan keluarga saya, kakak-kakak, adik-adik, sehingga saya juga mengambil satu sikap. Saya tidak mau berlama-lama lagi, berlama-lama seorang diri, sehingga ya saya imani percaya bahwa saya bertemu dengan istri saya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Dan saya mengucap syukur berterima kasih atas kepada Tuhan, karena Tuhan mempersiapkan saya seorang perempuan yang juga bisa mengarahkan saya pada saat saya dalam keadaan goncang, dan juga mendoakan saya, bahkan sebagai seorang istri yang juga terlibat campur tangan dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dan satu hal yang saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan terus bersama dengan kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan saya mengucap syukur berterima kasih kepada Pendeta Bapak Hartanto yang memberikan kami gambaran kehidupan Ruth. Terima kasih Pendeta Bapak Hartanto yang juga menguatkan iman percaya kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan saya mengucap syukur berterima kasih kepada semua para tamu-tamu, para saudara seiman kami yang ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah pengucapan syukur perkawinan kami. Dan adalah satu kebahagiaan bagi kami. Kehadiran Ibu Bapa bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kehadiran Ibu Bapa membuat kami tersanjung. Terima kasih atas kesempatan saya peroleh untuk membagi berkat melalui kesaksian kehidupan rumah tangga kami. Saya serahkan kepada istri saya, mungkin juga ada yang mungkin akan disampaikan. Silakan. Shalom keluargaku, di mana saja kita berada. Shalom. Shalom keluarga Tumbul Suot, ada di Tumpaan, Manado, Kota Mopagu, yang ada di Papua, yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung dengan kami saat ini melalui ibadah Zoom. Kami juga berterima kasih walaupun keadaan dan situasi kami yang berbeda, kami juga boleh bertemu bersama-sama, bertatap muka bersama pada saat ini.
kami hanya mau melengkapi kesaksian dari suami saya saat ini. Kami juga berterima kasih kalau kami dipertemukan dengan suami saya Herman, yang tadinya saya tidak kenal, tapi setelah saya kenal, ternyata itu yang Tuhan berikan sama saya. Ya memang di dalam kehidupan keluarga, di dalam kami, saat kami bertemu, kami juga ada perbedaan karena laki dan perempuan otomatis ada perbedaan, tetapi dengan adanya perbedaan ini, saya berupaya untuk menyelaraskan apa kemauan dari suami saya. Karena kami sudah diteguhkan dalam nikah yang kudus, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, karena setiap kehidupan itu, semua kita yang sudah berkeluarga, pasti ada pergumulan. Tetapi pergumulan itu bukan berarti kami akan stop, tetapi dengan adanya pergumulan, kami selalu berpikir bahwa hidup itu adalah satu perjuangan. Perjuangan yang akan kami lalui bersama-sama dengan kami memanggil Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan bahtera rumah tangga kami. Sehingga setiap saat kami ada pergumulan, tetap kami bawa dalam doa dan ada jalan keluar, dan itulah yang kami alami bersama dan kami mengucap syukur sampai saat ini kami juga boleh hidup bersama-sama di dalam keadaan yang aman, damai, sejahtera, sukacita bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kami. Kami juga berterima kasih kepada anak kami Premiko yang sudah menyelesaikan studinya dan dia bekerja. Dan dia juga saat ini ambil satu jurusan yang baru lagi untuk melengkapi karirnya yang saat ini, dan kami selalu berdoa agar anak kami dapat berhasil dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Om Herman, Tante Koce untuk kesaksiannya. Terima kasih. Tuhan selalu menjaga, melindungi pernikahan Om Herman, Tante Koce. Tuhan sudah amat sangat baik, nyata, hadir dalam kehidupan rumah tangga Tante Koce, Om Herman. Kami mendoakan Tante Koce, Om Herman sehat selalu. Kesaksiannya menjadi berkat buat saya juga yang belum. Ya hebat ya Tante Koce, Om Herman terus sampai 31, dan Pendeta Hartanto bilang kalau perlu terus sampai anniversary berikutnya. Terima kasih Tante Koce, Om Herman sudah menjadi kesaksian, sudah menjadi berkat buat kami yang keluarga-keluarga muda untuk terus bertahan, terus bergantung sama Tuhan, bahwa pernikahan itu juga suatu ibadah yang harus kita muliakan Tuhan di dalamnya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan siapkan hati kita. Kita akan segera masuk ibadah firman Tuhan. Kami persilakan Pendeta Nancy untuk memulai ibadah firman Tuhan. Pendeta Nancy, kami persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, sesuai dengan tempat di mana Ibu Bapak dan Saudara masing-masing berada. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kebahagiaan untuk menjalani satu perjalanan kehidupan berkeluarga yang tidak mudah, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau pada pagi, siang, atau sore, malam hari ini kami bersama-sama akan merenungkan bagian dari berita firman-Mu, Tuhan, kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kekayaan firman Tuhan sungguh boleh menyapa kami dan membuat kami semakin mengenal kuasa Tuhan, serta rindu untuk mempersembahkan hidup yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan,
kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Baik, saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Sebagaimana dengan tema kita dalam ibadah hari ini, sehati sepikir dengan Kristus, maka perikop pembacaan kita dari 2 Korintus 13 ayat 11b, saya sudah cantumkan di layar, Ibu Bapak tidak perlu membuka Alkitab lagi. 2 Korintus 13 ayat 11b, demikian firman Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Khotbah saya ini mungkin lebih mengajak kita semua, khususnya Pak Herman dan Ibu Koce, untuk berefleksi terhadap perjalanan 31 tahun ini. Nah, perkawinan itu seringkali, atau relasi pasangan itu seringkali disimbolkan dengan burung merpati. Nah, pertanyaannya, kenapa burung merpati? Kenapa tidak Raja Wali yang gagah? Kenapa tidak burung nuri yang bulunya sangat cantik? Tapi kenapa burung merpati? Ada beberapa alasan. Yang pertama, burung merpati itu dikenal sebagai burung yang selalu kerjasama. Kalau bangun sarang, tidak pernah hanya yang jantan bekerja. Ya, mereka kerjasama, cari ranting, nyusun sama-sama sampai sarang itu jadi. Alasan yang berikut, burung merpati ini dikenal sebagai burung yang sangat romantis. Karena mereka seringkali dengan posisi seperti ini, ya Bapak Ibu, kalau perhatikan burung merpati, mereka sering menempelkan paruhnya atau menyenderkan kepalanya satu dengan yang lain, sehingga dikenal sebagai burung yang romantis. Yang berikut, burung merpati ini tidak mendua hati. Ya, jadi kalau burung merpati sudah ketemu pasangannya, dia akan selalu dengan pasangan itu sampai pasangannya mati pun dia tidak akan pernah mencari merpati yang lain. Ini istimewa sekali burung merpati. Yang berikut, burung merpati tidak punya empedu. Ya, artinya apa? Empedu itu kan tempat yang pahit karena racun-racun tubuh ada masuk di situ. Ya, tidak punya empedu artinya dia tidak pernah menyimpan kepahitan hidup atau rasa dendam, rasa marah pada pasangan tidak pernah dia simpan. Yang berikut, burung merpati tahu kemana harus pulang. Burung merpati tidak pernah salah sarang. Burung merpati tidak pernah pulang ke sarang yang lain. Dia selalu akan kembali pada rumahnya, pasangannya, tempat di mana dia berada. Karena itu tidak heran, Ibu Bapak dan Saudara, burung merpati itu selalu dipakai sebagai simbol perkawinan atau simbol relasi pasangan suami istri. Nah, kalau berbicara tentang perkawinan, apa saja sih yang seringkali menjadi kendala dalam pengalaman pastoral saya, 28 tahun jadi pendeta, dan juga dalam banyak buku-buku counseling, masalah utama dalam perkawinan itu seringkali adalah komunikasi. The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Ya, jadi persoalan terbesar dalam komunikasi pasangan suami istri adalah ketika kita berkomunikasi, kita tidak mendengar pasangan lain bicara dalam rangka mengerti, tapi kita nunggu-nunggu nih, ngomong apa dia supaya saya bisa bales. Ngomong apa dia supaya saya bisa tunjukkan bahwa saya lebih pinter, saya lebih tahu, saya lebih mengerti. Persoalan ini ada pada dia, kesalahannya bukan pada saya. Masalah utama dalam perkawinan seringkali dan mayoritas adalah komunikasi antar pasangan. Apalagi pengampunan dan egoisme. Ya, sulit sekali memaafkan pasangan. 31 tahun saya yakin sekali ada banyak hal dalam perjalanan kehidupan perkawinan Bapak dan Ibu yang membuat hal ini penting sebenarnya. Ya, saling memaafkan kesalahan-kesalahan kecil, ya, sampai kesalahan yang dianggap fatal mungkin. Mengampuni itu sulit, padahal di dalam Kristus pengampunan itu sangat penting. Bukan I love me, I love you. Kita ini satu,
Nah, hal seperti ini seringkali mengganggu relasi kehidupan perkawinan. Relasi perkawinan bukan covenant tapi kontrak. Ini yang terjadi. Saya tidak bisa menerjemahkan covenant ini karena dalam bahasa aslinya agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena itu pakai bahasa Inggris. Covenant artinya perjanjian juga. Tetapi covenant yang dimaksudkan ini berbeda. Relasi perkawinan pasangan suami istri itu zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang kalau kawin itu ya harus melakukan ikatan-ikatan tertentu. Ini ditarik lagi sebelumnya. Kalau misalnya ada pertempuran antara satu suku atau satu kerajaan dan kerajaan lain, bagaimana caranya mereka membangun kembali relasi kasih di antara mereka? Mereka akan duduk bentuk lingkaran, sesudah itu ada mangkok yang akan diedarkan dan sebuah belati. Jadi ya setiap orang yang ada pada saat itu, raja-raja atau perwakilan kerajaan yang ada, mereka harus menoreh atau membaret pertengahan tangan mereka dengan belati. Sesudah itu mereka memeras darah masuk ke dalam mangkok tersebut, dan itu dilakukan oleh semua orang yang hadir dalam lingkaran tersebut. Setelah itu darah itu akan diaduk oleh pemimpin, ya entah dia disebut pendeta atau apapun zaman dulu, ketua kerajaan. Sesudah diaduk itu diedarkan lagi, masing-masing mengambil satu olesan dan ditaruh di lidah. Ikatan perdamaian itu adalah darah. Lalu ketika masuk dalam perkawinan perjanjian lama, perkawinan itu dilakukan 3 hari pesta. Sesudah itu hari yang keempat baru pengantin boleh tidur satu kamar, satu tenda biasanya mereka buat di luar. Pagi-pagi sekali pengantin harus keluar dan buka spray tempat mereka tidur untuk menunjukkan ada bercak darah di situ. Karena ikatan perkawinan mereka bukan pada tradisinya, tetapi ketika ada darah sebagai simbol ikatan mereka. Nah, dalam perjanjian baru apa ikatan perkawinan Kristen? Darah Kristus. Itu sebabnya ikatan perkawinan itu disebut ikatan janji, pakai istilah covenant karena kuat. Perkawinan sekarang banyak sistem kontrak. Yang penting kita tanda tangan. Satu saat kalau sudah nggak sejalan lagi kita sobek kontrak itu dan selesai. Bukan seperti itu perkawinan. Tetapi modern sekarang dengan mudah orang bercerai dengan alasan yang sangat simpel kadangkala. Lalu perkawinan itu harus dilihat sebagai simbol ikatan yang dibangun antara manusia dan Allah. Saya sebutkan beberapa kitab, tapi saya kasih contoh Hosea misalnya. Hosea ini pada satu saat dipanggil oleh Allah, disuruh pergi ke satu jalan. Oke Tuhan, dia nabi ya. Pergi ke sana, Tuhan itu pusat lokalisasi. Iya betul, pusat lokalisasi. Aku suruh pergi ke sana. Lalu pergilah Hosea ke sana. Pasti Tuhan suruh saya untuk bicara pada mereka yang ada di sana supaya bertobat. Lalu ketika dia sampai di sana, Tuhan katakan cari yang namanya Gomer. Dia ketemu dengan Gomer, kawini dia. Betapa terkejutnya Hosea saat itu. Mengawini seorang PSK. Saya ini nabi loh Tuhan. Tuhan katakan apa yang saya perintahkan lakukan. Dalam perkawinan mereka, Hosea dan Gomer memiliki 3 anak. Ketika anak yang paling kecil sudah kurang lebih berusia 11 tahun, Gomer pergi dari rumah. Dan akhirnya Hosea tahu dia kembali ke profesinya semula. Apa kata Hosea kepada Tuhan? PSK tetap PSK. Dia kembali lagi ke profesinya semula. Lalu engkau salah Tuhan menyuruh aku menikah dengan dia. Tuhan katakan apa? Pergi lagi ke jalan itu. Cari Gomer kembali. Oke, saya harus injili dia? Bukan. Kawini dia lagi. Maksudnya apa? Kitab Hosea maupun Kidung Agung atau Efesus 5 mau katakan. Perkawinan suami istri, laki-laki dan perempuan itu seperti relasi Kristus atau Allah dan umat. Ikatannya itu kekal. Itu yang harus kita jaga. Loh, tapi di dalam Matius 19 di situ dikatakan kalau karena karena perselingkuhan maka perceraian itu dimungkinkan. Bukankah begitu? Baca baik-baik. Matius 19 katakan apa? Yesus katakan apa? Karena kekerasan hatimulah maka itu dimungkinkan. Jadi ikatan perkawinan itu merupakan ikatan yang kekal di hadapan Allah. Buat orang Kristen, bolehkah bercerai? Tidak ada perceraian. Ya,
Ya, tapi ada kasus ini, kasus itu kasuistik, kita bicara lain. Tetapi secara umum, ukuran perkawinan Kristen tidak boleh ada perceraian, ya. Itu ukuran yang ditetapkan. Dan ikatannya itu kekal. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, perkawinan itu kenapa penting sekali untuk kehidupan orang Kristen? Karena itu adalah komitmen, bukan emosi sesaat. Komitmen itu bukan pada saat kita berdiri depan mimbar, lalu aku berjanji akan mengasihimu dalam susah dan senang, dalam untung dan malang. Bukan itu. Yang namanya komitmen ini, Abraham Lincoln katakan, is what transforms a promise into reality. Jadi dia baru disebut komitmen ketika itu sudah berjalan dan kita membuktikannya di dalam perjalanan tersebut. Ya. Jadi ini bukan masalah emosi sesaat, seneng-senengan pacaran lalu ayo kita kawin, ya. Ayo kita sama-sama membangun rumah tangga, bukan hanya itu. Tapi kita berbicara tentang sebuah komitmen yang kita ucapkan dan dibuktikan dalam perjalanan. Bahwa dia berubah jadi jelek, bahwa dia berubah jadi gemuk, bahwa dia berubah jadi orang yang tidak kenal orang lain karena penyakit atau dan lain sebagainya. Cinta tidak boleh berubah. Karena apa yang sudah aku katakan di awal, itu aku buktikan dalam perjalanan. Saya lihat Pak Herman dan Ibu Koce ini luar biasa. Yang satu sangat ganteng, yang satu sangat cantik. Ibu Koce cantik sekali ya. Dan ini membawa sebuah sukacita besar. Ya, bahwa ada yang seperti itu. Tetapi kalau pasangan yang lain tidak seperti itu dalam sisi penampilan, maka cinta tetap tidak boleh berakhir. Ini perkawinan. Lalu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi? Sehati sepikirlah kamu. Apa arti sehati sepikir? Sepakat, satu pikiran, satu perasaan. Suami dengan istri memiliki kesehatian dan kesepikiran, itu harapannya. Tetapi jangan lupa, kita ini lahir dari latar belakang berbeda yang tadi Pak Herman katakan, punya berangkat dari karakter-karakter yang berbeda. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Lalu apa yang dimaksudkan dengan sehati sepikir supaya perkawinan itu bisa berjalan dengan bahagia seperti kata Pak Pendeta tadi. Rayakan 40 tahun nanti 50 tahun, 60 tahun. Saya pernah mimpin ibadah perkawinan ke 68 tahun. Ya, sampai seperti itu kita menjalaninya dengan bahagia. Sehati sepikir bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, sehati sepikir dengan Kristus. Ya, jadi hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Kalau dia menjadi role model kita, ya, maka dalam perbedaan-perbedaan yang akan tetap ada di antara kita, Kristus yang memungkinkan satu menerima, ya, satu menerima perbedaan dari yang lain. Karena role modelnya kita Kristus. Apa yang Yesus bilang? Mengasihi itu harus dengan sepenuh jiwa raga. Dari mana kita belajar? Dia yang Allah mau turun menjadi manusia biasa. Cinta seperti itu, kasih seperti itu yang harus ada di antara suami istri. Sehingga kesalahan sefatal apapun, aku tetap bisa memaafkan. Kesehatian dan kesepikiran kita, kesepakatan kita bangun dengan jadi role model. Perjalanan itu diizinkan banyak kebahagiaan dan sukacita. Kenapa kamu buat begitu? Karena Kristus menghendaki saya begini. Kenapa kamu lakukan itu? Karena Kristus menjadi role model saya, menjadi role model papa, role model mama. Kalau tadi Miko bisa menceritakan punya papa dan mama yang begitu istimewa buat dia, karena mereka pada dirinya kah? Karena kesehatian dan kesepikiran pada Kristus membuat banyak hal istimewa lahir atau hadir dari seorang papa atau mama, dari seorang istri atau suami. Ya, jadi kesehatian dan kesepikiran dengan Kristus. Sehingga itu yang dikatakan firman Tuhan tadi, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Konflik ada, friksi ada, tidak ada perkawinan yang berjalan mulus. Tetapi kita melihat friksi kita, ya, pergesekan kita, melihat ketidak sinkronian di antara kita,
sebagai bagian dari bumbu perkawinan. Tapi kami menjalani dengan damai sejahtera karena role model kami adalah Kristus dalam mengasihi pasangan kami satu dengan yang lain. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Pertama, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang kita bangun adalah tempat kita membangun dan merealisasikan harapan. Apa harapan dari Bapak dan Ibu ketika baru mulai masuk dalam perkawinan? Apa harapan dari Pak Herman dan Ibu Koce ketika Miko hadir dalam kehidupan perkawinan? Kalau masing-masing berusaha menyelesaikannya atau merealisasikannya, sulit. Ketika kita berada dalam satu keluarga, apa yang paling berat pun, yang paling mustahil pun, bisa kita realisasikan. Karena kita kerjasama. Karena ada Kristus di dalamnya. Jadi keluarga adalah tempat membangun dan merealisasikan harapan. Doa-doa yang diminta tadi misalnya dari Ibu Koce untuk anak kekasih, ya, bagaimana dia bisa selesai spesialisnya, bagaimana kehidupannya depan berbahagia. Kalau Tuhan memberikan pasangan maka dia berbahagia. Apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam hal ini? Teladankan kehidupan perkawinan Kristus itu seperti apa? Dan role model seperti itu yang akan menjadi role model dari Miko dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Dari mana dia dapatkan? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari kesepakatan dengan Kristus. Jadi ini yang pertama, keluarga adalah tempat membangun dan merealisasikan harapan. Yang kedua, keluarga adalah tempat berbagi kasih. Ada orang-orang yang lebih banyak berbagi kasih di luar. Mengasihi orang lain, membagi cintanya pada orang lain di luar. Bukan itu yang Kristus inginkan. Tetapi mari kita berbagi kasih dalam kehidupan keluarga. Yang terbaik yang bisa kita berikan, lakukan itu pada pasangan. Lakukan itu pada orang tua. Lakukan itu pada anak. Tapi kan ada hal-hal lain yang harus saya perhatikan, betul. Tetapi awali dari kehidupan keluarga untuk keluar dan menjadi berkat bagi yang lain. Tapi kasih itu pertama-tama harus ditunjukkan dalam keluarga. Saya pernah memimpin, hadir dalam sebuah kebaktian hari Minggu. Saya tidak melayani hari itu jadi jemaat. Di sebelah saya ada seorang ibu yang menangis di sepanjang ibadah. Dari awal sampai selesai. Dia duduk sendiri ya. Saya bergeser dan saya pegang tangan ibu itu. Ibu itu kaget melihat saya. Saya katakan, Ibu, saya pendeta. Selesai ini saya akan berdoa dengan ibu. Dia mengangguk. Tisu sudah banyak sekali karena dia hapus air mata, masukin dalam tas. Lalu ketika ibadah selesai, hari itu yang pimpin presbiter, ya majelis, bukan pendeta. Bapak majelis ini sudah jalan ke pintu depan untuk salaman. Lalu saya berhadapan dengan ibu itu. Ibu, kenapa ibu menangis? Dia rambutan. Dia angkat sisi rambutnya. Dan saya lihat biru di bagian rahang. Dia angkat roknya sedikit dan biru lebam ada garis-garis merah. Saya tanya, ibu ini kenapa? Saya dipukul suami saya sebelum ke gereja. Kenapa bisa begitu? Saya tanya. Ibu lapor polisi dong kalau diperlakukan seperti itu. Nggak bisa, Bu Pendeta. Saya diperlakukan begini mungkin karena salah saya. Loh kenapa? Saya bangun kurang pagi. Sehingga ketika suami saya mau berangkat ke gereja, urusan rumah belum selesai dan saya dipukul. Saya katakan, ibu, saya berdoa dengan ibu. Habis ini kita pergi ke polisi, lapor suami ibu. Karena ini tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah ada hukumnya. Saya yang salah, Bu Pendeta, tidak. Semua perempuan korban kekerasan akan mengatakan seperti itu. Tetapi ini bukan salah ibu. Lalu setelah berdoa saya tanya, ibu, suami ibu nama siapa? Dia lihat saya sebentar. Dia tunduk. Dia angkat muka lagi dan dia katakan, Ibu Pendeta, yang khotbah di mimbar tadi adalah suami saya. Ibu bapak bisa bayangkan, seseorang yang berbicara tentang kasih Allah ternyata menjadi pelaku kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya. Kita hebat bicara kasih di luar, tapi kita tidak melakukan itu dalam keluarga. Nah, ini pelajaran kedua buat kita siang, pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Bahwa kasih harus pertama-tama dirasakan dan dialami dalam kehidupan keluarga.
sebelum itu kita bagikan pada orang lain. Sehingga istri, anak-anak atau suami dan anak-anak tidak bilang begini, oh hebat papa di mimbar bicara tentang kasih. Tapi kami tidak pernah merasakan apa itu kasih dalam tindakan papa atau mama terhadap kami. Ini yang kedua, berlakukan kasih dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga sampai usia perkawinan 50, 60, 70 tahun, ketika tanya suami atau istri, dia selalu akan tersenyum. Kebahagiaan saya yang terbesar, pasanganku sangat mencintai saya. Pelajaran yang ketiga, keluarga, kehidupan rumah tangga adalah tempat membangun kekuatan. Saya ambil contoh pohon ini, bristlecone, dia disebut. Bristlecone ini adalah cemara sebenarnya, pohon cemara, pohon Natal itu. Dia hanya ada di dataran-dataran tinggi pegunungan di Amerika. Bristlecone yang saya ambil contoh ini, yang ada gambarnya di depan Bapak Ibu, disebut Metusalah. Karena ini pohon usianya sudah lebih dari 900 tahun, lebih tua dari piramida Mesir. Bentuknya sudah tidak seperti pinus. Dan bahan batang-batangnya, lihat daun-daunnya sudah kelihatan begitu buruk. Apa yang luar biasa dari bristlecone ini? Bristlecone ini dikenal sebagai pohon yang tahan terhadap segala cuaca dalam segala keadaan. Karena apa? Setiap kali bristlecone itu dihantam udara dingin atau dihantam cuaca panas, dihantam gempa bumi atau apapun yang terjadi, setiap kali dia bengkok, dia akan kembali berusaha membangun kekuatannya. Karena itu lihat batangnya sobek, seperti terbelah dua. Karena hantaman segala peristiwa yang terjadi pada tubuhnya. Kenapa dia kuat? Setiap kali dihantam, ini hasil penelitian ya. Setiap kali dihantam, dia bangun kekuatannya lagi. Dihantam, dia bangun lagi kekuatan baru. Sehingga dia tahan dalam segala keadaan. Seperti itulah mari kita bangun kehidupan rumah tangga. 31 tahun berjalan karena kekuatan yang terus bertambah. Tapi ada tantangan-tantangan lain di depan. Satu hantaman persoalan keluarga Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu Herman dan Ibu Koce Tondongan hadapi, bangun kekuatan baru. Oke, kita harus bisa lewat dan berhasil lewat. Bukan berarti tidak ada tantangan berikut, tapi terus bangun kekuatan diri. Ada lagi yang berikut, bangun kekuatan diri. Bapak dan Ibu akan semakin berusia lanjut. Mungkin kecantikan atau ketampanan akan memudar. Tetapi orang yang menyaksikan kehidupan perkawinan Bapak Ibu akan mengatakan, luar biasa kesaksian mereka. Kami lihat hantaman demi hantaman mereka hadapi. Tapi ketegaran mereka bersama Tuhan membuat hidup rumah tangga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu bisa dilakukan kalau kita kuat di dalam Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Yang terakhir, saya mau berbicara sedikit tentang seorang pelari bernama John Stephen Okwari. John Stephen Okwari ini adalah pelari Nigeria yang saat itu berangkat ke Meksiko mengikuti Olimpiade yang diselenggarakan di Meksiko. Dia adalah seorang pelari maraton. Ya. Nah, ketika dia berlari dalam sudah lomba ya, dalam pertandingan tersebut. Dia entah kenapa salah injak, dia jatuh dalam proses lari itu ya. Tadinya dia udah memimpin di depan nih, lalu dia jatuh. Ketika dokter datang ke lapangan, dia mau berdiri nggak bisa. Dia diangkat dalam keadaan berlumuran darah. Ternyata bagian lututnya itu sobek cukup parah. Dan ketika dokter melihat, dokter katakan, Anda tidak bisa meneruskan pertandingan ini. Kalau Anda berlari, darah akan semakin banyak keluar. Dia katakan, saya harus berlari. Bebat, ikat kaki saya dengan perban sekuat mungkin. Tidak bisa, dia berkeras. Akhirnya diizinkan. Tapi dia sudah tidak bisa berlari lagi dengan cepat. Agak tertati-tati. Setiap kali darah mengucur, dia minggir lagi. Ikat lagi kakinya. Terus begitu. Ketika pemenang sudah ada, pertandingan sudah selesai sebenarnya karena semua penonton-penonton sudah pulang, stadion sudah sunyi, lampu-lampu stadion sudah dinyalakan. Tertatih-tatih, dia sudah bukan lagi lari tapi menyeret kakinya menuju pada garis finish.
Beberapa meter sebelumnya seorang wartawan masuk mendampingi Aquari dan dia bertanya, Aquari, kenapa kamu meneruskan lari ini? Kamu lihat pemenang sudah ada, penonton sudah tidak ada, panitia udah kesal menunggumu. Dan dia katakan, ini kalimat yang ada di bagian bawah. Negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikannya. Kita memulai sebuah perkawinan bukan hanya awalnya yang hebat. Ketika Tuhan hadir, kita harus bertanggung jawab sampai perjalanan perkawinan ini selesai di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Apapun terjadi tidak boleh ada kalimat keluar, saya sudah capek dengan dia. Saya sudah bosan hidup dengan dia. Saya udah nggak kuat hidup dengan dia. Tapi tetap katakan, kekuatan datang dari Tuhan, kelelahan saya disembuhkan oleh Tuhan. Kasih saya selalu diperbarui, sehingga perkawinan kami berjalan sampai Tuhan yang menyelesaikannya. Tempat memotivasi hidup ada di dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu tondongan yang sangat berbahagia, selamat menjalani tahun-tahun di depan yang Tuhan sediakan. Biasakan untuk berbahagia. Nikmati kehidupan perkawinan ini. Karena selalu ada Tuhan di dalamnya. Terpujilah Kristus. Amin. Oke, Bu Dela, Ibu untuk Kira. doa dulu, Bu. Boleh. Oh, oke. Ibadah pada saat ini yang boleh kami lakukan dalam rangka bersama-sama merayakan peristiwa istimewa ulang tahun perkawinan dari Pak Herman dan Ibu Koce yang ke-31 tahun. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah mereka dapat mencapai usia perkawinan ini. Perjalanan 31 tahun pasti bukan perjalanan yang mudah. Tetapi ada banyak tahun di depan mereka yang Tuhan izinkan untuk mereka jalani. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan 31 tahun ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan penyertaan yang sama kami percaya akan Tuhan berikan di tahun-tahun yang ada di depan. Berikan mereka kebahagiaan, sukacita, semangat dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Berikan upaya-upaya keras untuk selalu mengandalkan Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai role model. Sehingga yang terbaik selalu akan menjadi bagian kehidupan mereka. Kasih sayang Tuhan yang memimpin bukan hanya membuat mereka menikmati perjalanan kehidupan perkawinannya, tetapi bahkan kehidupan perkawinan mereka boleh menjadi contoh dan teladan, khususnya bagi Miko, juga bagi banyak pasangan-pasangan lainnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk Miko yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga Pak Herman dan Ibu Koce. Terima kasih Tuhan untuk babak perjalanan perkuliahan sarjana yang sudah boleh diselesaikan. Dan kalau saat ini Miko sedang mengambil spesialisnya, kami percaya Tuhan akan menolongnya. Sebagaimana perjalanan perkuliahan yang sudah diselesaikan, kasih sayang dan penyertaan Tuhan akan melebihi saat-saat itu. Sehingga Miko boleh menyelesaikan juga pendidikan spesialisnya. Ia boleh menjalani karirnya dengan peningkatan karir yang lebih tinggi lagi. Karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk masa depannya. Tuhan sertai. Kalau ia sudah punya pasangan, biarlah Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menentukan perjalanan hidup yang harus mereka jalani ke depan. Apa yang terbaik. Tuhan kawal mereka dengan cinta Tuhan. Tuhan ajar dan ajak mereka untuk belajar terus dari Kristus. Membangun kehidupan rumah tangga bukan sama sekali tidak sama dengan proses pacaran. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan dengan matang. Ini bukan masalah ekonomi, ini bukan masalah punya rumah sendiri, tapi ini permasalahan psikologis, spiritualitas yang harus mereka pikirkan dengan matang sehingga rumah tangga mereka terus berbahagia kelak sampai Kristus yang memisahkan. Apapun yang menjadi rencana ke depan Miko, Tuhan ada bersama dengannya. Pimpin ia selalu,
karena ia adalah sumber kebahagiaan dan sukacita dari Pak Herman dan Ibu Koce. Biarlah kedekatan Miko dengan Tuhan terus terpupuk perjalanan kehidupan ke depan, baik itu terkait karir Miko maupun kehidupan perkawinan yang akan dibangun kelak, semua berdasar pada Kristus. Kekuatan di dalam Tuhan memungkinkan Miko meraih yang terbaik di depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan Bapak dan Ibu Tondongan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin mereka selalu dan biarlah kebahagiaan menjadi bagian mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selanjutnya Kami berkat sepertinya ya. Ya, Belum. kami atas nama keluarga besar Tondongan Lasoru dan Tondongan Tumbol mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Pendeta Nancy pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Pendeta Nancy, Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga Pendeta Nancy, kiranya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan akan selalu ditunjukkan melalui pelayanan Pendeta Nancy, sehingga nama Tuhan semakin tinggi melalui pelayanan Pendeta Nancy. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, karena tadi sudah doa syafaat dan doa Bapak kami bersama-sama, Kak Erens akan menyanyi ya, Mbak Ira ya. Mbak Ira? Ya, ada rekamannya ya. Oke. Ujian dari maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Sebentar. Nggak kedengeran, Mbak Ira? Soundnya mungkin, Ir. Iya, Mbak Ira nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran.
Gimana jatuh, Pan? Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenaan. Mbak Ira? Ya, sudah ya Mbak Ira?
Mbak Ira. Yes, ya. Oke. Terima kasih Kak Erens. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Ya, Bapak. Mohon Terima kasih, izin. Del. Ya, oke. Bu Pendeta Nancy. Ya, baik. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Tetap berbahagia bagi Pak Herman dan Ibu Koce Tondongan. Juga Tuhan membentangkan masa depan luar biasa bagi Miko. Dan bagi kita semua, biarlah kemuliaan Tuhan menjadi role model kita. Kristus adalah segala-galanya, sehingga hidup kita bukan hanya memberkati diri kita, memberkati orang-orang terdekat, tetapi selalu menjadi berkat bagi orang lain. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan yang tak berkeputusan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara khusus ada dalam kehidupan Pak Herman dan Ibu Koce Tondongan. Kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu juga ada dalam kehidupan keluarga besar Tondongan Tumbol. Kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan Miko, membentangkan masa depan yang luar biasa. Dan kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan ibu bapak saudara sekalian, beserta isi rumah tanggamu masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta Nancy untuk khotbahnya pada hari ini. Amat sangat menjadi berkat buat kita sekalian. Tantangan-tantangan dalam berumah tangga, kiranya Kristus yang menjadi teladan selalu, dan Allah Roh Kudus mampu dan membantu kita dalam menghadapi tantangan berumah tangga. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Tumbol yang sudah hadir, Bapak Ibu dari alumni Semea Amurang Angkatan 80, teman-teman Tante Koce dan Om Herman dimanapun berada, terima kasih sudah meluangkan waktunya beribadah, mengucapkan syukur pada hari ini. Sebelum itu kita akan foto bersama ya Mbak Ira, Kanita, untuk didokumentasikan. Jadi tolong buka kameranya Bapak Ibu, saudara sekalian. Mau difoto, kita open kamera dulu buat dokumentasi. Puji Tuhan, ibadah virtual, wedding anniversary, didokumentasikan dulu ya. Tante Puji, kemana ini? Tante Puji, buka kameranya. Buka kameranya. Buka kameranya. Aldo, buka kamera. Ya, kita mau foto dulu ya buat dokumentasi. Puji Tuhan, bisa hadir semua ibadah syukur 31 tahun wedding anniversary Om Herman Tante Koce. Ini ada 2 slide ya, Mbak Ira di layar ya. Oke, slide pertama. Slide pertama. Senyum. Screen. Oke, ya. Slide kedua. Open kamera. Ini Elva nggak open kamera nih, kemana nih? Oke. Nora. Oke, 1. Oke. Olvi. Ya, oke. Sorry, Olvi barangkali, oh ya ada ya. Dia lagi di rumah sakit, jaga Fandi tadi masuk rumah sakit. Tadi saya mau bilang Bu Pendeta tolong doakan. Ada ponakan tadi malam mau ikut ibadah, tapi karena tadi malam masuk rumah sakit jam 2 malam, jadi nggak bisa ikut ibadah. Ya. Oke. Ibadah sudah selesai. Ini saya ada pantun buat Om Herman sama Tante Koce. Saya ikut dinas, saya dinas di Bengkulu ikut suami. Orang Bengkulu Sumatera itu kalau acara suka pantun. Terus yang terakhir di Pontianak, orang Kalimantan juga kalau ada acara suka pantun. Tapi orang Manado jarang, nggak pernah lihat habis acara pantun. Nggak ada.
Pantunnya buat Om Herman sama Tante Koce ya. Abis ini kita acara tambahan oleh Kanita. Cari kacang kenari di Kawangkoan. Pulangnya selalu hati-hati. Happy wedding anniversary Tante Koce dan Om Herman. Tuhan Yesus selalu sayang dan memberkati. Terima kasih. Lanjutnya Kanita, acara tambahan, lampiran slide-slide. Oke, terima kasih Dela. Sesuai dengan pembicaraan kita bahwa hari ini ada pembagian tugas antara Ira, Dela, dan saya, maka Ira di belakang layar yang mengatur segala sesuatu, Dela yang membawa kita dalam acara ibadah. Nah, sekarang acara pemotongan kue pengantin, saya akan pandu. Maaf, pertama kita akan dapatkan slide foto kedua mempelai yang merayakan anniversary 31 tahun hari ini. Silakan Ira. Ini ketika mereka ditabiskan pada hari Sabtu di Gereja Gemim Tumpaan, Februari 17, 1990. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Ya, Ira, terima kasih. Itulah perjalanan cinta kedua merpati kita yang merayakan anniversary hari ini. Kita akan mendengarkan pujian lagu yang akan dibawakan oleh kakak saya, Ernst, bersama istrinya, Wonderful Day. Silakan Ira.
His name. Berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang Apa ya, Ra? Itu maaf internetnya di sini, aduh maaf sekali. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. He has Ya, terima kasih pujiannya kepada Ernst dan Neta. Kiranya suaranya yang indah semakin diberkati Tuhan untuk kedepannya. Wonderful Day, hari Sabtu, Februari tanggal 17 tahun 1990 itu adalah Wonderful Day buat Papa Herman dan Tante Koce, tetapi Wonderful Day-nya itu sampai saat ini tetap dirayakan. Patut bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan Papa Herman dan Tante Koce. Kita akan masuki pemotongan kue pengantin, kue anniversary 31, tapi sebelumnya saya ingin mengungkapkan dulu perasaan saya ketika Papa Herman adalah sosok bukan cuma sekedar om buat ponakannya, tapi terlebih Papa Herman adalah sosok ayah buat kami semuanya. Makanya jujur ketika Papa Herman mau menikah, saya mungkin salah satu ponakan yang merasa khawatir. Saya mungkin kurang suka dengan awal pernikahan Papa Herman. Jujur ya Tante Koce, maaf ya. Karena Papa Herman itu sangat perhatian buat kami semuanya. Makanya saya takut ketika nanti Papa Herman menikah, dia sudah tidak perhatian lagi ponakannya. Makanya saya sedikit waktu itu, kenapa sih Papa Herman mau nikah? Enggak usah lah menikah, kata saya dalam hati. Tapi saya juga ini waktu ternyata Tante Koce juga sangat baik, bisa membawa diri, bahkan dia sering menasihati kami, maka saya melihat bahwa Papa Herman dan Tante Koce saling mengisi, dan kebaikan Papa Herman tetap berlangsung sampai saat ini, tidak pelit kepada kami semua, karena saya selalu ingat bahwa Papa Herman itu selalu membagi berkat buat kami ponakannya, dan itu berlangsung sampai saat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih setia kepada Papa Herman, Tante Koce, dan adik Miko. Ya, kita akan memasuki pemotongan kue pengantin. Tetapi sebelumnya, saya minta Papa Herman dan Tante Koce berdiri. Tolong persiapkan kertas dan pulpen masing-masing. Berdiri. Papa Herman dan Tante Koce berdiri. Ya. Minta tolong
keduanya harus ditampilkan di layar. Ya, Papa Herman minta tolong balik ke belakang. Papa Herman balik ke belakang. Jangan melihat apa yang Tante Koco tulis. Saya mau melihat Tante Koco menghadap kamera. Tante Koco menghadap kamera. Tante Koco menghadap kamera. Ya, saya mau lihat seberapa cinta, seberapa perhatian, seberapa pengetahuan tentang pasangan masing-masing ya. Oke, buat Tante Koca. Ditulis ya Tante Koca ya. Jangan bisik-bisik, jujur. Makanan kesukaan Papa Herman itu apa? Kita lihat bersama ya. Ira ada yang masuk, tolong Ira diterima karena kalau saya terima nanti terpotong. Ditulis terus tunjukkan ke kita semua. Makanan tolong dibuka ke sini, dikasih rapat di kamera, Tante Koca, rapatin di kamera. Apa sih itu? Oke, jangan ribut ya, jangan ribut. Jangan ribut. Oke, tutup Tante Koca kalau perlu diremes. Oke. Papa Herman balik ke belakang, balik ke kamera. Balik. Ya. Makanan kesukaan Papa Herman apa? Makanan. Saya jawab sekarang. Iya, jawab Papa sekarang. Herman jawab. Iya. Makanan kesukaan Papa Herman apa? Makanan kesukaan Papa Herman. Iya. Makanan dari sejak Itu loh, sama yang- orang tua. Iya, sejak sama orang tua Iya. sampai sekarang lah. Dari sagu itu loh. Apa itu? Apa namanya? Kapurung. Kita Yes. tepuk tangan buat semuanya, buat Papa Herman, buat Tante Koca. Ternyata betul-betul Tante Koca sangat memperhatikan Papa Herman, sangat mencintai sampai makanannya pun ditahu. Sekarang Tante Koca balik ke belakang. Papa Herman tulis ya. Apa bunga kesukaan Tante Koca? Balik kertasnya. Jangan Tante Koca baca. Itu tulisan nggak kelihatan. Jangan ribut Tante Koca. Oke, saya sudah baca. Tapi Oke. Balik. Sudah balik Tante Koca. Bunga kesukaan Tante Koca apa? Jangan dibaca. Hah? Bunga kesukaan Tante Koca. Hah? Iya, betul. Terima kasih. Ternyata sampai usia pendidikan 31, Papa Herman dan Tante Koca saling memperhatikan kesukaan masing-masing. Ini sebagai contoh buat kita semuanya. Oke, kita akan masuk ke pemotongan kue anniversary. Kuenya ditunjukin dong, kuenya. ucapan selamat belum Sebentar, coba Tante, diminta. sebentar. Kuenya. Aduh, kuenya, cantiknya, kuenya. Oke. Oke. Kue ini sepertinya bulat. Halo, Tante Koca, ini kuenya bulat ya? Iya. Ya, kue sorry. Kue ini bulat menandakan bahwa cinta itu tidak berujung. Jadi ketika cinta itu mulai dari ujung satu, dia akan berputar kembali lagi ke ujung semula. Seperti khotbah tadi bahwa hati itu selalu kembali ke sarangnya. Makanya saat ini bulat menandakan bahwa cinta antara Papa Herman dan Tante Koca itu utuh, tidak akan pernah berujung. Jadi kembali kepada putaran cinta mereka berdua. Oke, sekarang pisaunya mana Tante Koca? Tante Koca pisaunya mana? Tante Koca pegang pisau, terus tangan Tante Koca dipegang oleh Papa Herman. Tangan Tante Koca dipegang Papa Herman. Ketika
ketika 31 tahun yang lalu mereka bisa memotong kue pengantin mungkin dari tingkat 1 sampai tingkat keberapa itu berhasil, maka kita percaya bahwa saat ini juga mereka akan berhasil memotong kue pengantin. Kenapa Pak Herman pegang handphone? Supaya difoto. Supaya difoto. Oke. Ada foto? Ya. Ya. Siap ya. Kita akan potong kue pengantin di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati rumah tangga Papa Herman sampai ke 31 tahun. Kue ini akan dipotong dengan penuh cinta kasih. Ya. Sudah? Ya, sudah. Coba diambil sedikit kuenya. Diambil sedikit terus taruh di piring. Maaf ya, para penonton, kita cuma menyaksikan kuenya, kita tidak bisa makan. Kue online aja deh. Kue online katanya. Mau. Coba Miko ambil piring deh dengan garpu deh satu supaya potongan kecil aja Pak Herman, potongan kecil aja. Potongan kecil aja. Cuma simbol. Sudah? Betul. Potongan kecil aja Tante. Cantik banget sih Tante Koceman ini ya, Pak Herman ganteng, cantik. Dari dulu Pak Herman Iya. ganteng. Nah. Oke, garpunya ada. Oke, tunjukin kue yang dipotong, yang diangkat. Tolong diangkat piringnya. Oke, ada kue di sini. Awalnya saya tidak akan menyuruh Papa Herman dan Tante Koce saling menyuap, tetapi saya akan menyuruh Tante Koce dengan Papa Herman itu menyuap kepada hasil buah cinta mereka berdua. Jadi Miko dekat-dekat. Tante Koce pegang sendoknya, terus sendoknya tangan Tante Koce dipegang sama Papa Herman. Saling pegang tangannya. Suap sama Miko, ini adalah buah cinta mereka yang melambangkan bahwa mereka saling mencintai. Tuhan memberkati dengan menganugerahkan seorang anak yang ganteng, yang baik kepada mereka berdua. Sekarang, Tante Koce melayani Papa Herman dengan suapan. Tante Koce melayani Papa Herman dengan suapan. Saya hitung ya. 1, 2, 2,5. Belum juga. Tutup mulutnya dulu. Belum juga. Sudah lapar kah? Oke. 1, 2, 3. Ya. Kita tepuk tangan di tempat masing-masing ya. Sekarang Papa Herman akan melayani dengan cinta kasih yang dilambangkan oleh kuenya. Silakan Papa Herman. Awas lipstik. Buka lebar-lebar mulutnya Tante Koce. Nanti lipstiknya. 1. 1. Foto-foto Miko. 1, 2, belum juga, baru 2. Papa Herman juga kelipatan. 2, 3. Iya. Sekarang Miko, tolong Miko suap Papa, Miko suap Mama. Miko suap Papa dulu. Bilang apa sama Papa kalau suap? Papa, sampai tua saya akan merawat Papa, jangan khawatir. Papa, saya mencintai Papa, mengasihi Papa, gitu dong.
I love you. I love you forever. Coba bilang apa sama papa? Bilang apa sama papa? CA. C1, 2, 3. Dia yang hitung. Oke, mama lagi. Satu. Bilang apa sama mama? Bilang apa sama mama? Bilang apa sama mama? CA atau? Iya. 1, 2, 3. Iya. Coba Miko berdiri di tengah, Dek. Miko berdiri di tengah. Miko berdiri di tengah antara papa dengan mama. Terus papa dengan mama cium pipinya Miko kiri kanan. Papa Her cium Miko kiri kanan pipinya. Cium pipinya Miko. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih kok. Kita lihat sebelum Miko minggir. Ya.